Assalamualaikum Telur. Terima kasih sudah datang di dapur Mak Sumringah ya. Kali ini Emak mau masak kulit sapi atau cecek dengan tempe yang rasanya enak dan cara bikinnya itu gampang banget. Masakan ini biasanya disajikan pada saat ada hajatan. Dan bagaimana cara membuatnya? Ayo kita bikin sama-sama. Di sini Mak punya satu bungkus tempe, ini Mak potong kecil-kecil seperti ini. Kalian bebas saja ya untuk cara motongnya, sesuaikan dengan selera kalian saja. Kemudian ini ada kulit sapi yang sudah Mak rebus dengan sedikit garam dan daun jeruk purut. Ini Mak potong-potong seperti ini saja. Untuk bumbunya simple. Di sini ada cabai merah, cabai kecil, kemudian cabai hijau. Untuk tingkat kepedasannya sesuaikan dengan selera kalian saja. Dan ini ada bawang putih dan bawang merah. Semua bumbu ini sudah Emak iris-iris. Untuk aromatiknya di sini Emak pakai 1 ruas jahe, ini Emak potong aja. Kemudian ini ada 1 ruas lengkuas, Emak potong juga. Lalu ada daun salam, ini disobek-sobek saja. Kemudian ada daun jeruk purut yang sudah Emak buang bagian tengahnya, lalu Emak sobek-sobek saja. Sekarang panaskan minyak goreng secukupnya, lalu goreng tempe hingga matang atau kuning kecoklatan. Setelah matang di kedua sisinya, kemudian matikan api, angkat dan tiriskan. Sekarang panaskan minyak goreng secukupnya. Lalu masukkan bawang merah, kemudian masukkan juga bawang putih, lalu masukkan jahe dan masukkan juga lengkuas. Kemudian masukkan daun jeruk purut dan daun salamnya. Kemudian masukkan cabai kecil. Setelah itu tumis sampai harum. Kemudian masukkan cecek atau kulit sapinya. Kemudian masukkan sedikit asam jawa yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Lalu masukkan gula merah, bisa juga ditambahkan dengan sedikit kecap manis ya kalau suka. Setelah itu masukkan 2 sendok teh kaldu ayam. Di sini menggunakan merek Masako. Kalian bisa menggunakan merek yang lainnya. Setelah itu masukkan sedikit air, kira-kira 100 ml. Setelah itu aduk sampai rata dan masak sampai mendidih dan bumbunya meresap ya. Setelah mendidih, kemudian masukkan tempe goreng. Lalu masukkan cabai hijau.
Kemudian masukkan cabai merah, setelah itu aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kemudian kecilkan api dan masak sampai bumbunya meresap. Setelah bumbunya meresap, kemudian matikan apinya. Lalu pindahkan ke piring saji. Nah, gampang kan cara bikinnya? Selamat menikmati ya. Terima kasih.